Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Jibarafian dari kelas 2 HBSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi, etika berkomunikasi di kantor. Sebelum ke sana, saya ingin membahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk kalian itu, mari kita mulai dari definisi. Definisi pengertian komunikasi dulu. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang dari sananya itu berarti communicare, yang artinya menyampaikan. Nah, menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok-kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Secara garis besarnya, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kantor itu dinilai dari ada dua pengertian, dari sisi fisik dan sisi aktivitas. Nah, kalau dari sisi fisiknya itu bisa kita lihat misalnya gedung ataupun sebuah ruangan yang dimana terjadinya aktivitas-aktivitas bersifat tulis menulis, terus ada aktivitas official work, casual work, dan paper. Atau juga dalam bahasa Belanda sering orang-orang menyebutnya dengan administratif, ataupun yang dikenal oleh orang Indonesia ada tata usaha. Nah, pengertian kantor dari aktivitas ataupun kegiatannya yaitu kantor menjadi sebuah kegiatan yang dinamis, yang di dalam kegiatannya tersebut ada pembagian tugas, penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Seperti selanjutnya ada komunikasi kantor. Komunikasi kantor dinilai dari tadi komunikasi dan kantor. Lalu di sini kita menyebutkan komunikasi kantor adalah penyampaian informasi yang mengandung macam-macam keterangan, fakta ataupun data dalam bidang tata usaha dari seseorang pegawai kepada orang lain yang terjadi dalam lingkungan suatu kantor. Nah, jadi itulah yang disebut dengan komunikasi kantor. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi dalam suatu kantor. Yang pertama, hakikatnya kantor itu bisa dibilang menjadi pusat dari seluruh informasi yang ada di setiap perusahaan. Nah, lalu pentingnya yang kedua itu pengurusan informasi. Jadi kantor itu juga menjadi sebuah tempat untuk pengurusan informasi, yang dimana informasi itu kita terima lalu kita teruskan, ataupun kita mendapatkan berita dan ataupun kita mendapatkan informasi lalu kita melanjutkannya kembali kepada orang lain, seperti itu. Nah, itu adalah pentingnya komunikasi dalam sebuah kantor. Selanjutnya, pentingnya sebagai pegawai kita harus bisa menjadi pegawai yang berkomunikasi secara efektif, baik secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal, supaya arus sebuah komunikasi di sebuah kantor itu tidak terhambat, baik antar pegawai, baik antar atasan, ataupun terhadap kolega, seperti itu. Dan juga komunikasi yang efektif dapat meningkatkan teamwork serta semangat dalam bekerja kita. Itulah pentingnya komunikasi dalam kantor. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pentingnya, kita juga harus mengingat ada etika dalam berkomunikasi dalam kantor. Etika juga menjadikan sebuah syarat yang mutlak dalam hubungan antar pegawai, karena bisa kita ketahui jika dalam berkomunikasi, etika itu menjadi syarat penting setiap orang untuk berkomunikasi. Karena jika etikanya tidak baik, etikanya tidak benar, maka akan menyebabkan banyak masalah terjadi dalam komunikasi tersebut. Nah, oleh karena itu dalam kita berkomunikasi, kita itu ada 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, kesusilaan atau budi pekerti. Nah, kesusilaan dan budi pekerti kita itu harus dijaga dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, kita itu harus memiliki sifat kesopanan dalam baik dalam cara kita berkehidupan ataupun dalam cara kita bertindak gitu. Nah, setiap kita bertindak sesuatu itu, kita harus juga memperlihatkan
etika yang baik gitu. Jangan-jangan kita menjadi orang yang sembrono, orang yang gegabah dalam bertingkah ataupun dalam bertindak. Nah, yang ketiga itu ada etika yang menjadi pedoman bagi pegawai, misal dalam berhubungan atau dalam berkomunikasi. Nah, yang menjadi pedoman bagi pegawai seperti misalnya saya dalam kantor, di sana itu mungkin ada aturan ataupun aturan yang tertulis ataupun pedoman-pedoman dalam berkomunikasi yang harus dituruti. Semisal dalam berkomunikasi di kantor tidak boleh menggunakan bahasa daerah karena dinilai dalam kantor tersebut itu memiliki banyak macam orang dari berbagai latar belakang daerahnya, sehingga jika ada yang berkomunikasi dalam bahasa daerah menyebabkan komunikasi terhambat dan itu melanggar pedoman yang telah dibuat oleh kantor tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi. Nah, komunikasi itu ada jenis-jenisnya juga, ada yang verbal seperti yang saya lakukan ini. Ini adalah verbal, artinya langsung. Nah, langsung, tapi bisa juga disebut dengan tidak langsung jika teman-teman melihat saya presentasi ini melalui handphone, melalui TV ataupun melalui bidang-bidang lainnya. Jadi komunikasi itu yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu lewat lisan, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung seperti tadi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi ini ada yang menggunakan gerak tubuh atau bahasa isyarat yang ditampilkan oleh fisik oleh seorang manusia. Misalnya ada body language yang berarti adalah bahasa tubuh. Contohnya seperti ini dan juga ini dan lalu ini. Nah, itu merupakan sebuah body language yang merupakan bahasa dari tubuh kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya ada paralanguage, yaitu penggunaan seluruh aspek komunikasi lisan seperti vokal, nada, irama, resonansi, dan tempo berbicara. Nah, itu yang disebut paralanguage, seperti kesatuan dalam kita berbicara yang memperhatikan vokal, nada, irama, resonansi, dan tempo bicara. Nah, itu disebut sebagai paralanguage. Selanjutnya ada setelah kita mempelajari yang sebelumnya, setelah kita mempelajari jenis-jenis komunikasi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor keberhasilan sebuah komunikasi. Kapan komunikasi disebut berhasil? Yang pertama, yang dapat menyebabkan komunikasi berhasil, yang pertama itu ada kecakapan si komunikator ataupun si komunikannya. Yang kedua, si komunikator itu harus memiliki pengetahuan yang luas, sehingga ketika diajak berkomunikasi, diajak berbicara, nah si orang yang ditanya ataupun si orang yang penanya ini dapat mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakannya. Selanjutnya, si komunikator juga harus memiliki sifat yang supel, di mana ketika ada orang bertanya, dia harus sigap menjawab pertanyaannya dan juga harus menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang ditanyakannya, dengan menjawab dengan cara ramah dan jikalau harus dengan menjawab pertanyaan dengan sikap tegas, seperti menyampaikan informasi dengan tegas. Semisal ada kesalahan yang terjadi, nah di sana peran tegas ini untuk menyampaikan informasi, karena penyampaian informasi ini dapat berbagai macam caranya dilakukan. Kita menggunakan penyampaian ramah jika kepada orang-orang yang bertanya. Nah, tapi kita akan menggunakan sikap tegas tapi ketika kita menyampaikan informasi ataupun untuk membenarkan sesuatu agar terlihat apa yang kita sampaikan ini adalah benar, seperti itu. Selanjutnya, seorang komunikator atau komunikan harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang ada. Jangan sampai seorang komunikator tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Semisal kita adalah orang yang berada di Jawa Barat. Orang Jawa Barat terkenal komunikasinya lemah lembut dan
lama. Tetapi ketika orang Jawa Barat berada di tanah Jawa, di Jawa Tengah misalnya, di Yogyakarta, nah di sana itu kita sebagai komunikator harus menyesuaikan dengan budaya sana dalam berkomunikasi. Semisal dari orang Jawa Barat itu kalau menanyakannya arah, kita tuh diberi tahunya utara, selatan, timur, barat. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan orang Yogyakarta di sana itu, kita akan mengenal dengan bahasa kulon, kaler, ngidul, wetan, nah seperti itu. Nah, sebagai seorang komunikator harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang ada di sana. Selanjutnya, komunikator ini memiliki kondisi fisik yang sehat dan tidak cacat. Semisal jika kita tidak dapat sebagai sebuah keberhasilan dalam berkomunikasi antar satu pihak dengan pihak lainnya, jika memiliki ketercacatan akan sedikit menghambat dalam komunikasi karena dapat menyebabkan salah pengertian dalam mengartikan apa yang dikomunikasikan jika memiliki kecacatan. Dan untuk kalian itu para disabel itu memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa isyarat. Nah, di sana antar orang cacat dengan yang tidak cacat, dalam kurung cacat ya, mereka itu masih dapat berkomunikasi secara baik dan benar. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat komunikasi. Yang pertama, lawan dari faktor keberhasilan, yaitu kurang dalam kecakapan. Menurut saya, komunikasi itu adalah sebuah keterampilan yang dimana keterampilan ini bisa dilatih, keterampilan ini bisa ditingkatkan, keterampilan ini bisa diperbaiki. Jadi jika teman-teman terus melatih komunikasi, teman-teman itu bisa dapat juga menjadi lebih cakap gitu. Nah, ketika ada orang yang menilai kita kurang cakap dalam berkomunikasi, mungkin salah satu penyebabnya adalah kita kurang latihan. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi, yaitu sikap yang kurang baik ataupun sikap yang kurang tepat. Dalam berkomunikasi kita harus memperlihatkan sikap. Nah, sikap yang berkomunikasi yang baik ini kita harus menempatkannya juga dengan baik. Jangan sampai kita menempatkan sikap yang salah dalam situasi yang misalnya bersih tegang, komunikasi yang sangat berjalan dengan urat misalnya gitu. Ada yang saling lempar argumen, ada yang sambil melempar gagasan. Tetapi di saat komunikasi tersebut kita malah menjadi badut di sana, malah menjadi ketawa-ketawa, malah menganggap remeh setiap gagasan ataupun pendapat sana. Di sana menjadi Anda ketika melakukan hal tersebut itu adalah sebuah penghambat komunikasi. Selanjutnya, faktor penghambat yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang kurang. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada kalian semua untuk rajin membaca. Jadi sedikit-sedikitnya kalian itu akan menambah wawasan-wawasan, dimana kalian itu ketika berkomunikasi nantinya kita memiliki tata bahasa yang lebih banyak, tata bahasa yang lebih baik, sehingga pengetahuan kita pun juga menambah menjadi lebih luas. Jadi ketika ada orang bertanya ataupun mengajak komunikasi, kita itu dapat menjawabnya, sehingga dapat menjadi keberhasilan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya, ada kesalahpahaman bahasa, yang dimana semisal antara orang Jawa dengan orang Sunda lagi, di sana itu ada dua bahasa yang sesama tapi artinya berbeda, seperti pepaya. Pepaya itu di Jawa itu artinya gedang, sementara di Jawa Barat itu artinya gedang, tetapi di Jawa Tengah gedang itu beda lagi artinya, seperti itu. Nah, di sana itu kesalahpahaman bahasa itu menjadi faktor penghambat juga dalam berkomunikasi. Selanjutnya, jarak fisik. Kita akan saat kita berbicara secara langsung seperti ini, mungkin akan lebih enak jika kita berbicara secara
lebih dekat gitu jaraknya. Tetapi ada jarak fisik yang sekarang itu hadapi, misalnya pandemi ini. Kita diwajibkan untuk ketika berbicara secara langsung mewajibkan untuk kita berjarak sekitar 1 sampai 1,5 meter untuk berbicara ataupun untuk ngobrol. Nah, faktor ini juga menjadi faktor penghambat kita dalam komunikasi, di mana jadi kita itu harus mengeraskan suara. Nah, ketika kita mengeraskan suara, mungkin yang mendengar suara kita akan menganggap kita ini sedang marah, sedang meluapkan emosi, padahal kita mengeraskan suara ini adalah untuk supaya suara kita terdengar seperti itu. Nah, ini juga menjadi faktor penghambat kita untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada komunikasi satu arah, yang dimana hanya si komunikatornya saja yang berbicara, tapi si pendengarnya itu menjadi pasif, sehingga ini disebut menjadi komunikasi satu arah. Seharusnya komunikasi itu ada hubungan timbal balik gitu antara satu pihak dengan pihak lainnya, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, sehingga setiap komunikasi itu kita mendapatkan feedback gitu. Kita tidak hanya memberi. Takutnya ketika kita saja yang berbicara, tetapi lawan kita tidak ikut berbicara, dia menjadi diam. Takutnya dia diam itu mengerti, diam itu masih bingung. Jadi usahakan komunikasi itu dua arah gitu, saling timbal balik, saling menjawab, sehingga jawaban komunikasi yang dilakukan itu menjadi tidak terhambat dan mencapai proses keberhasilan. Selanjutnya di sini saya semisal calon pegawai yang bersifatnya di kantor mendapatkan sebuah ilmu, di mana ada sebuah sikap dalam mengirimkan sebuah pesan. Nah, sikap-sikap di sini saya akan sampaikan seperti kisi-kisi ataupun tips-tipsnya buat kawan-kawan semua sekalian, di mana sikap berkirim pesan yang baik. Yang pertama yaitu memperhatikan waktu. Alangkah baiknya ketika kita dalam berkomunikasi dalam kantor, dalam mengirimkan pesan, kita itu mengirimkan pesannya tersebut sesuai dengan jam kantor saja, seperti misal dari Senin sampai Jumat, dari pukul 8 sampai pukul 4. Nah, itu adalah jam-jam yang baik untuk kita untuk mengirimkan pesan. Dan jangan lakukan mengirimkan pesan ketika hari weekend ataupun saat jam-jam istirahat, karena itu dapat mengganggu. Terkecuali jika hal tersebut adalah hal-hal yang penting harus segera dilakukan dan diselesaikan ya. Selanjutnya menggunakan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam berkirim pesan itu harus menggunakan bahasa Indonesia, ataupun jika berkomunikasi dengan orang luar negeri harus menggunakan bahasa asing yang baik, yang sopan, yang benar. Posisikan diri kita saat mengirim pesan itu adalah seseorang yang butuh bantuan gitu. Jadi ketika kita mengirimkan pesan, kita itu bisa saat mengirimkan pesan kita posisikan dalam sisi yang membutuhkan bantuan, yang dimana ketika kita mengirim pesan kita memohon dengan baik. Jangan misalnya kita mengirim pesan tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba langsung aneh-aneh gitu. Nah, kita itu posisikan diri kita seperti orang yang butuh bantuan, karena dengan begitu orang yang membaca pesan kita itu akan menjadi lebih enak dalam membacanya. Selanjutnya adalah misi pesan. Ada dibagikan menjadi 4 bagian, yaitu pembuka, identitas, isi, dan penutup. Nah, saat berkomunikasi di kantor, kita itu wajib mengirimkan pesan yang diawali dengan salam. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Itu adalah awalan pesan yang baik. Selanjutnya, ketika berkirim pesan, sebutkan dulu identitas kita. Jangan sampai kita tiba-tiba menuliskan isi, keperluan, ataupun masalah yang kita ingin sampaikan, tetapi kita tidak menyebutkan nama. Jadi si penerima pesannya tersebut itu akan merasa bingung, ini pesan untuk apa dan dari siapa dan untuk apa. Selanjutnya, tuliskan isi. Nah, apa yang ingin kita sampaikan tuliskan secara singkat dan jelas gitu. Misalnya kita mengirimkan isinya itu mohon bantuannya untuk memperbaiki komputer yang rusak di divisi administrasi, karena komputernya tiba-tiba ngehang.
dan pesan ini dikirimkan ke misalnya kepada IT support. Nah, sebelum mengirimkan tersebut juga jangan lupa ditambahkan di bawah pesan isi tersebut diakhiri dengan ucapan terima kasih dan mohon bantuannya, seperti, atau misalnya tolong bantuannya, seperti itu. Jadi si penerima pesan juga akan ketika membacanya itu akan lebih merasa nyaman dan siap untuk membantu, dan ketika membantu pun karena disampaikan meminta bantuannya dengan baik, maka ya yang membantunya pun akan melakukannya dengan baik juga, seperti tersebut, seperti itu. Selanjutnya sikap dalam menyampaikan gagasan ataupun sikap kita saat melakukan hal sesuatu. Nah, untuk menyiapkan sesuatu itu kita misal dalam posisi berdiri ini, kita harus berdiri dengan tegak, dengan keadaan dada dibusungkan dan perut ditarik, misal seperti ini. Nah, baru kita menyampaikan pesan dengan baik. Tapi jika dalam itu dalam posisi forum ya. Tetapi jika di luar forum atau dalam situasi non formal atau santai, kita boleh sambil meletakkan tangan di depan ataupun di belakang seperti ini dalam berbicara. Itu boleh-boleh saja. Tetapi hindari dengan posisi dalam situasi santai ataupun non formal. Dalam situasi formal ataupun non formal, hindari posisi-posisi dengan kaki-kaki yang berdiri seperti ini, berdiri kaki diangkat di atas gini, lalu tangan di belakang pinggang sini bertolak pinggang, lalu ataupun tangan dimasukkan ke dada seperti ini, lalu tangan dimasukkan ke dalam saku seperti ini. Hindari dalam berkomunikasi formal maupun non formal, karena itu dianggap sebagai sikap yang kurang baik dalam berkomunikasi, seperti itu. Selanjutnya kita boleh sekali-kali untuk menggunakan tangan kita sebagai acuan sebagai body language kita untuk berbicara, seperti yang tadi saya lakukan. Kita boleh seperti melakukan hal tersebut untuk menyampaikan seperti ini, atau bisa juga dengan seperti ini, seperti itu. Nah, itu boleh, tapi jangan berlebihan juga sampai wah seperti itu tidak boleh gitu dalam situasi apapun, karena mungkin bisa dianggap aneh ataupun memiliki masalah tertentu gitu. Selanjutnya dalam berkomunikasi ini kita itu harus menatap mata lawan bicara gitu. Jangan sampai mata kita melebar mengarah kemana-mana gitu, seperti malah ketika kita diajak berbicara malah mata kita ke atas, ke kanan, ke samping, padahal lawan bicara kita ada di depan kita gitu. Nah, selanjutnya dalam sikap berbicara juga ataupun saat berkomunikasi, upayakan gitu tangan kita itu jangan sampai menggaruk-garuk, terus malah mengupil ataupun malah membersihkan gigi gitu. Nah, itu merupakan sikap yang sedikit mengganggu ketika kita berkomunikasi, karena lawan bicara kita ketika kita melakukan garuk-garuk, lawan bicara kita malah memperhatikan kita yang sedang menggaruk. Terus ketika kita sedang mengupil, diajak berbicara kita malah mengupil, lawan bicara kita malah memperhatikan kita mengupil gitu kan. Nah, itu merupakan situasi yang tidak baik lah untuk dalam sebuah komunikasi gitu. Selanjutnya, usahakan dalam berbicara itu menggunakan volume suara yang jelas. Jadi si lawan berbicara tersebut dapat mendengarnya dengan baik gitu. Volume suara itu juga digunakan yang terpenting itu jelas dan keras gitu. Tapi jangan juga terlalu keras gitu sehingga menyebabkan lawan bicara malah menjadi terganggu ketika kita berbicara, seperti itu. Selanjutnya, tanggapi juga reaksi, saran, usul dari pendengar. Semisal dalam forum ataupun saat berbicara, lawan berbicara kita menyampaikan reaksi, saran, atau usul. Nah, kita sebagai pembicara itu harus menanggapi tersebut sehingga komunikasi yang berjalan tadi tersebut menjadi dua arah, sehingga tidak hanya dari kita saja yang menyampaikan komunikasi. Selanjutnya di sini ada sikap berbicara di depan umum yang baik. Saya contohkan yang salah ya. Ini contoh-contoh komunikasi berbicara di depan umum yang salah, seperti ini kayak Naruto, ataupun malah seperti ini. Ini adalah komunikasi yang salah. Tapi
alangkah baiknya kita berkomunikasi itu dengan tangan di samping, lalu kita berbicara dengan tegak seperti ini, dan kita menyampaikan pendapat kita secara jelas dan lugas gitu, sehingga para pendengar itu dapat mau mendengar kita dan dapat menyimak apa yang kita bicarakan, ya apa yang kita berbicarakan, seperti itu. Nah, itulah presentasi ataupun penyampaian informasi dari saya, ataupun sebuah bentuk komunikasi dari saya kepada kalian semua, yang dimana isinya adalah komunikasi dalam kantor. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan tadi menjadi sebuah manfaat yang baik untuk kalian semua. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.